pagi ibu-ibu, terima kasih atas kesediaannya sampai saat ini masih semangat mengikuti FDS atau kumpulan Bu ya. Ibu-ibu, tadi kita sudah bentuk kelompok ya, masing-masing 5 orang. Saya mohon masing-masing kelompok menceritakan Bu bagaimana pengertian penelantaran terhadap anak. Tahu ya Bu, lantar ke anak ibu ya. Baik, Bu Asmana, silakan Bu. Iya, betul. Iya. Wah, hebat. Tepuk tangan Bu. Ya, terima kasih. Kita ulas lagi ya Bu ya, bahwa penelantaran anak adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, ya, termasuk kasih sayang, kebutuhan sandang pangan, ya, sehingga anak menjadi tumbuh secara tidak wajar. Nah, ini sangat berbahaya Bu ya. Makanya bahkan pemerintah memperhatikan sekali khusus dalam persoalan ini. Kemudian ketika penelantaran terhadap anak itu terjadi, kira-kira akibatnya apa Bu? Ayo, ada yang tahu? Silakan Bu Fatimah. Gimana Bu? Kira-kira akibatnya apa kalau terjadi pelantaran anak? Anak jenengan, ya, misalnya ada anak yang diterlantarkan, kira-kira apa yang akan terjadi ketika anak itu ditelantarkan? Satu ya, misalnya anak bisa putus sekolah ya, kemudian anak menjadi kurang gizi ya, karena kebutuhan dasar makannya tidak terpenuhi, kemudian luka ya, atau celaka ya. Anak bermain sendiri dibiarkan ya, kemudian menggunakan senjata barang-barang tajam sehingga melukai dirinya sendiri misalnya. Kemudian apa lagi Bu? Oh iya betul, digigit nyamuk misalnya, yang sepele tapi itu termasuk pembiaran atau penelantaran anak. Kemudian saya sampaikan bahwa dengan terjadi penelantaran ya, anak bisa mengalami kemampuan bahasa yang rendah ya. Bisa jadi anak ini seolah-olah kayak orang linglung, susah bergaul ya, kemudian mengalami masalah penyesuaian diri dalam lingkungan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi minderan termasuk, dalam bahasa kita minderan itu termasuk akibat dari penelantaran. Kemudian selanjutnya adalah ya Bu, ini saya sampaikan supaya menjadi introspeksi kita bersama. Apa sih? Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang benar terhadap anak-anak kita, atau malah kita sudah melakukan penelantaran? Itu dari apa yang kita sampaikan tadi, pencegahannya apa akibatnya. Sekarang kita akan berbicara mengenai pencegahan supaya kita tidak dikatakan menelantarkan anak-anak. Satu ya, mematuhi kebutuhan dasar anak. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Jadi kebutuhan dasar anak itu apa Bu? Satu, kasih sayang ya, kemudian sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua, meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, berbagi tugas, mengasuh anak. Kemudian mendidik tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Nuduhake barang yang benar, orang benar, itu termasuk pencegahan. Salah satu cara untuk mencegah penelantaran anak. Kemudian memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak kepada keluarga atau kerabat yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Nah ini di Jepara ini banyak ini ya Bu ya. Jadi ibu-ibu karir ya, kerja di garmen, kalau memang tidak ada yang bisa ngurus, baik ayah maupun ibu, boleh Bu dititipkan kepada kerabat,
tetapi yang memang bisa dipercaya, ya, dan mempunyai kemampuan untuk ngopeni anak itu, ya. Jangan sampai dipasrahkan kepada mbah-mbah, tapi mbah-mbah sendiri ini untuk ngurus dirinya sendiri saja repot secara fisik. Nah, ini akan membahayakan anak. Atau dititipkan anak dititipkan di tempat penitipan anak. Nah, kalau di kota-kota Bu, itu ada namanya tempat penitipan anak, ya. Tempat penitipan anak itu seperti katakanlah misalnya di PAUD Bu, ya, itu ada sekolah sekaligus tempat penitipan anak. Anak diantarkan pagi, kemudian nanti sore diambil. Nah, di sana sudah ada fasilitas tempat istirahat, makan siang, dan lain sebagainya. Nah, itu boleh, ya, artinya tempat itu bisa dipercaya. Atau mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat, ya, penyedia layanan misalnya guru ngaji dan sebagainya. Jadi ketika kita merasa belum mempunyai kemampuan untuk bagaimana sih memelihara anak yang baik, kita boleh mengkonsultasikan kepada guru ngaji atau tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang luas tentang pemeliharaan anak secara baik. Atau bisa jadi Bu, ya, kalau ibu-ibu ini sambil kerja misalnya, sambil nyetrika di tempatnya orang, ya, anak boleh dibawa di tempat kerja, ya, tapi syaratnya ibu harus maturin dengan majikan, ya, atau dengan pemilik rumah. Boleh enggak saya bawa anak saya ikut saya bekerja? Jangan sampai nanti malah tidak boleh, ya Bu, ya, atau mengganggu pekerjaan jenengan. Nah, kemudian bisa juga ibu-ibu mengkonsultasikan kepada kami sebagai pendamping BK untuk membantu mencarikan solusi, ya. Walaupun kami sendiri ini tidak ahli, misalnya Bu, lebih pengalaman jenengan, tapi bisa jadi orang kalau sedang menghadapi masalah, ya Bu, kadang itu apa yang diketahui ibu-ibu ini malah menjadi seolah-olah lupa. Nah, ini butuh tempat atau orang lain untuk diajak diskusi, membicarakan tentang persoalan itu. Barangkali, ya, kami bisa menjembatani, mencarikan solusi yang terbaik untuk anak-anak panjenengan. Baik, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau di